hidup Ali bin Abi Thalib, sahabat, sepupu dan sekaligus menantu Rasulullah. Pada suatu hari tanggal 13 di bulan Rajab sekitar tahun 600 Masehi, kota Mekah dipenuhi dengan kegembiraan. Seorang anak laki-laki telah lahir dari keluarga yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Anak itu diberi nama Ali, yang berarti yang mulia, oleh orang tuanya, Abu Thalib dan Fathimah. Ali lahir dalam keluarga Hashimi, yang dikenal karena keberanian dan kejujurannya. Ayahnya, Abu Thalib, adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia dikenal karena kebaikannya kepada orang lain dan dedikasinya untuk mempertahankan keadilan. Ibunya, Fathimah, adalah wanita yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dan kebaikan hatinya. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan berani, yang selalu siap untuk membela yang benar dan melawan yang salah. Kekuatan karakternya tampak jelas dalam setiap tindakannya, dan ia selalu berusaha untuk mengikuti jejak ayah dan ibunya dalam berbuat baik kepada orang lain. Suatu hari, ayahnya, Abu Thalib, menghadapi kesulitan ekonomi karena paceklik yang melanda Mekah. Dalam situasi ini, Muhammad, yang saat itu masih muda dan belum menjadi nabi, menawarkan untuk merawat dan mendidik Ali. Dengan berat hati, Abu Thalib menyerahkan Ali kepada Muhammad. Sejak saat itu, Ali tinggal bersama Muhammad dan istrinya, Khadijah. Di bawah asuhan mereka, Ali tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan berani. Muhammad mengajarkan Ali banyak hal. Ia mengajarkan Ali tentang kejujuran, keberanian, dan keadilan. Ia juga mengajarkan Ali tentang pentingnya belajar dan mencari ilmu. Ali, yang cerdas dan bersemangat, menyerap semua pelajaran ini dengan antusias. Ali juga belajar banyak dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia belajar tentang kehidupan di Mekah, tentang tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang miskin dan lemah. Pengalaman ini membentuk karakter Ali dan membuatnya menjadi seorang pemuda yang kuat dan berani. Di tengah kehidupan kota Mekah yang penuh dengan berbagai tradisi dan kepercayaan, Ali bin Abi Thalib menemukan jalan yang berbeda. Ia adalah salah satu orang pertama yang memeluk agama baru yang dibawa oleh Muhammad, agama Islam. Ketika Muhammad mulai menerima wahyu dan mengajarkan ajaran Islam, Ali menjadi salah satu orang pertama yang mendengar dan menerima ajaran tersebut. Ali memeluk Islam saat masih sangat muda. Meski usianya masih belia, ia menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Ia percaya pada tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ia juga percaya pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam. Ali berusaha menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Ia berdoa, berpuasa, dan berusaha untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Ia juga berani membela ajaran Islam dan Nabi Muhammad, meskipun itu berarti menghadapi tantangan dan bahaya. Sejak usia muda, Ali telah menunjukkan dedikasinya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Ia berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan keadilan. Ali juga berperan penting dalam penyebaran Islam di luar Mekah. Ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ikut serta dalam hijrah ke Madinah. Di sana, ia membantu membangun masyarakat Islam yang baru dan berperan aktif dalam berbagai peristiwa penting. Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai sosok ummi atau buta huruf, melihat potensi besar dalam Ali.
Ia memilih Ali untuk menjadi juru tulisnya, sebuah tugas yang sangat penting dan mulia. Sebagai juru tulis Nabi, Ali bertugas menuliskan wahyu dan pesan-pesan penting yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ali menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kecintaan. Ia seringkali menuliskan surat yang didiktekan oleh Nabi Muhammad. Dengan tulisan tangannya yang rapi dan indah, ia mencatat wahyu dan ajaran-ajaran Islam yang akan menjadi pedoman hidup bagi jutaan umat manusia. Karena kepandaiannya itu, Ali bin Abi Thalib mendapat julukan Babul Ilmi atau gerbang pengetahuan. Julukan ini bukan hanya mencerminkan kecerdasan dan pengetahuannya, tetapi juga dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Islam. Melalui tulisannya, Ali telah membantu menyebarkan cahaya ilmu dan hikmah kepada umat manusia. Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad memiliki hubungan yang sangat dekat dan istimewa. Mereka bukan hanya saudara seiman, tetapi juga saudara kandung. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan juga menjadi anak angkatnya. Sejak kecil, Ali telah tinggal bersama Nabi Muhammad. Ia dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad yang memberinya pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Ali adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Hubungan mereka semakin erat ketika Ali menikahi putri Nabi Muhammad, Fatimah. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah adalah dua sosok yang telah menghabiskan masa kanak-kanak mereka bersama. Ali, yang telah tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil, telah mengenal Fatimah sejak lama. Ia sering memperhatikan Fatimah dan diam-diam mengaguminya. Namun, Ali adalah pemuda yang beriman dan ia berusaha menjaga hatinya. Ia menyimpan rasa cinta itu jauh di dalam lubuk hatinya. Ketika Ali dan Fatimah beranjak dewasa, Ali berniat untuk melamar Fatimah. Namun, niatnya sempat didahului oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang juga melamar Fatimah. Ali merasa sangat sedih dan berpikir bahwa ia tidak memiliki kesempatan lagi. Namun, ternyata lamaran Abu Bakar dan Umar ditolak secara halus oleh Nabi Muhammad. Dengan dorongan dari seorang teman, Ali akhirnya memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Ia menghadap Nabi Muhammad dan menyampaikan niatnya. Meski ia merasa dirinya hanyalah seorang pemuda miskin, Ali tetap berusaha untuk menunjukkan keikhlasan dan ketulusan hatinya. Pernikahan Ali dan Fatimah berlangsung pada bulan Zulhijjah, tahun kedua Hijriah di Masjid Nabawi. Rasulullah mengundang sejumlah sahabat untuk hadir dan sebagian dari mereka dijadikan saksi. Ali bin Abi Thalib menyerahkan 400 dirham kepada Rasulullah sebagai mahar. Pernikahan Ali dan Fatimah adalah pernikahan yang penuh dengan berkah dan kasih sayang. Mereka berdua telah menghabiskan masa hidup mereka bersama, saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Mereka memiliki dua orang anak, Hasan dan Husain, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada suatu malam yang gelap di kota Mekah, sebuah rencana besar sedang dipersiapkan. Nabi Muhammad, yang telah menerima wahyu dari Allah dan menjadi pembawa ajaran Islam, berencana untuk hijrah ke Madinah. Namun, rencana ini bukanlah tugas yang mudah. Banyak musuh yang mengincar nyawa Nabi Muhammad dan berusaha untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam. Di tengah situasi yang penuh bahaya ini, seorang pemuda berdiri teguh dan berani. Pemuda itu adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat setia dan anak angkat Nabi Muhammad. Ali menawarkan diri untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad dan menjadi umpan bagi musuh-musuh yang mengincar nyawa Nabi. Ali tahu bahwa tindakannya ini sangat berbahaya. Ia tahu bahwa ia mungkin akan menghadapi serangan dari musuh. Namun, Ali tidak takut. Ia percaya pada misi Nabi Muhammad dan bersedia untuk mengorbankan dirinya demi misi tersebut. Malam itu, Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad,
Sementara Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil melarikan diri dari Mekah dan memulai perjalanan mereka ke Madinah. Ketika musuh-musuh Nabi Muhammad menyerbu rumahnya, mereka menemukan Ali di tempat tidur dan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, umat Islam merasa kehilangan dan bingung mencari pengganti yang layak. Dalam situasi yang penuh kekacauan ini, Abdullah bin Sabah, seorang pemimpin di Mesir, mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Usulan ini disetujui oleh mayoritas masyarakat Muslim, kecuali mereka yang berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib awalnya menolak usulan tersebut dan tidak ingin menerima jabatan karena situasi saat itu kurang tepat. Banyak kerusuhan terjadi di berbagai tempat dan menurutnya, situasi tersebut harus diatasi terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun, para pengikutnya semakin mendesak Ali bin Abi Thalib sehingga ia menerima tawaran tersebut dan menjabat sebagai khalifah pada 23 Juni 656 Masehi. Sejak saat itu, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah atau 655 hingga 660 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia berusaha mengatasi berbagai pergolakan dan mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia adalah seorang pemimpin yang berani dan tegas, namun juga penuh kasih sayang dan empati. Ia selalu berusaha untuk memimpin dengan teladan dan berusaha untuk membuat keputusan yang terbaik bagi umatnya. Sebagai pemimpin, Ali selalu berusaha untuk hidup sederhana dan rendah hati. Ia tidak pernah mencari kemewahan atau kekayaan, melainkan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Ia dikenal karena kebiasaannya makan makanan sederhana, seperti roti kering yang dipatahkan dengan lututnya dan lauk cuka atau minyak. Ali juga dikenal karena keberaniannya dan kekuatannya. Ia adalah seorang pejuang yang berani dan tidak pernah takut menghadapi tantangan atau bahaya. Ia selalu siap untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Namun, kekuatan terbesar Ali bukanlah kekuatan fisiknya, melainkan kekuatan karakternya. Ia adalah seorang pemimpin yang berintegritas dan berprinsip. Ia selalu berusaha untuk melakukan yang benar, bahkan jika itu sulit atau tidak populer. Ia selalu berusaha untuk berbuat adil, bahkan jika itu berarti harus menentang orang-orang yang berkuasa. Pada suatu hari di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, kota Kufah dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat kekhalifahan Rashidin dan Imam Syiah pertama, telah wafat. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Peristiwa tragis ini terjadi saat Ali memimpin salat subuh di Masjid Agung Kufah. Abdurrahman bin Muljam menyerang Ali dengan pedang yang dilapisi racun. Ali, yang saat itu berusia 63 tahun, meninggal karena luka-lukanya 2 hari setelah serangan tersebut. Kematian Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rashidin. Meski hidupnya berakhir dengan tragis, Ali bin Abi Thalib meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Ia dikenang sebagai seorang pemimpin yang adil, seorang pejuang yang berani, dan seorang sahabat yang setia. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran tentang keimanan, pengorbanan, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski Ali bin Abi Thalib telah tiada, namun semangat dan ajarannya tetap hidup dalam hati umat Islam. Ia tetap menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang di jalan Allah dan menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya.
Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup Ali bin Abi Thalib dan berusaha untuk mengikuti jejaknya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu alam bishawab.